Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas kelanjutan materi minggu yang lalu, yaitu tentang fungsi aljabar boolean. Beberapa hal yang akan kita pelajari kali ini yaitu fungsi boolean yang pertama, yang kedua bentuk kanonik, yang ketiga konversi antar bentuk kanonik. Nah, fungsi boolean ini beberapa contoh dari fungsi boolean, yaitu fx sama dengan x, fx, y sama dengan x aksen y ditambah x y aksen ditambah y aksen. Kemudian fx, y sama dengan x aksen y aksen. Kemudian fx, y sama dengan x tambah y aksen. Fx yz sama dengan x yz aksen. Nah, aksen z aksen artinya itu sama dengan komplemennya ya. Nah, jadi sama dengan komplemen. Nah, untuk lambangnya ya. Nah, untuk setiap peubah dalam fungsi boolean termasuk komplemennya itu disebut dengan literal. Nah, kita lihat fungsi kita yaitu fungsi h yang terdiri dari peubah x y z, maka fungsinya itu adalah x y z aksen. Nah, itu terdiri dari 3 literal, apa saja itu, yaitu x, y, dan z aksen. Jika x sama dengan 1, kita ambil x sama dengan 1, y sama dengan 1, dan z sama dengan 0 ya. Maka ya H110 ya, H110 kita substitusi ya, berarti x-nya 1, y-nya 1, z-nya 0 ya. Kita substitusi ke fungsi ini kembali ya, yaitu x-nya 1, y-nya 1, z-nya 0, berarti 0 komplemen. Nah, 1 kali 1 itu sama dengan 1 ya. 0 komplemen itu sama dengan 1 ya. Jadi 1 kali 1 itu sama dengan 1. Maka nilai dari fungsi h-nya ketika x sama dengan 1, y sama dengan 1, dan z sama dengan 0, maka nilainya sama dengan 1. Nah, ekspresi boolean yang menspesifikkan suatu fungsi dapat disajikan dalam bentuk dua bentuk berbeda ya, dua bentuk berbeda, yaitu penjumlahan dari hasil kali, kemudian perkalian dari hasil jumlah ya. Jadi penjumlahan dari hasil kali, berarti ini kan hasil kali ya, ada perkalian dulu ya, kemudian baru dijumlahkan. Kemudian atau boleh juga perkalian dari hasil jumlah, penjumlahan dulu baru dikalikan nanti. Nah, contohnya ya, fx yz fungsi kita fungsi f, yaitu x aksen y aksen z ditambah x y aksen z aksen ditambah x yz. Dan g x y z itu adalah x tambah y tambah z dikali dengan x tambah y aksen ditambah z dikali x tambah y aksen ditambah z aksen dikali x aksen ditambah y ditambah z aksen dikali x aksen ditambah y aksen tambah z. Nah, ini adalah dua fungsi yang sama ya. Yang satu penjumlahan dari hasil kali, yang satu lagi adalah perkalian dari hasil jumlah ya. Nah, min term ya, ini dia ada min term ya, adalah suhu atau term dalam ekspresi boolean yang mengandung literan ya, literan yang lengkap ya, literal yang lengkap ya, dalam bentuk hasil kali ya. Jadi min term itu adalah suhu atau term dalam ekspresi boolean yang mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali. Sedangkan max term itu adalah suhu atau term dalam ekspresi boolean yang mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil jumlah. Nah, kita lihat ya. Tadi untuk min term ingat ya, itu merupakan penjumlahan dari hasil kali ya. Jadi ini dia fx yz itu tadi ini fungsi kita, ini terdiri dari 3 buah min term ya, yaitu hasil kali ya, berarti ini 1, 2, 3, berarti ada 3 buah min term. Jadi 3 buah min term min term tadi suhu atau term dalam ekspresi boolean yang mengandung literal yang lengkap ya. Kan dia literalnya lengkap ya, maka dia dikatakan dengan min term ya. Berikutnya ada max term ya, ada fungsi kita gx yz tadi ya, yaitu x tambah y tambah z, x tambah y aksen tambah z, dan seterusnya ya. Ini terdiri dari 5 buah max term. Ingat yang untuk max term tadi apa? Yaitu literalnya lengkap dalam bentuk hasil kali, hasil jumlah ya, hasil jumlah. Untuk max term itu adalah hasil jumlah. Nah, ini dia, ini penjumlahan ya, ada berapa? Ada 5 penjumlahan di sini ya, ada 5 penjumlahan di sini. Maka dia terdiri dari 5 buah max term.
Nah, itu dia min term dan max term ya. Bedanya min term dan max term. Kalau min term itu adalah perkalian ya, bentuk hasil kali ya, dalam bentuk hasil kali. Kemudian ada max term yaitu dalam bentuk hasil jumlah ya. Nah, berikutnya misal kita lihat ya. Perlu diperhatikan di sini ya. Ini dia. Misalkan peubah ya, variabel fungsi boolean dalam x, y dan z ya. Nah, ini dia. Ini yang sangat perlu diperhatikan di sini, x aksen y. Nah, tadi kan kita punya peubahnya apa saja? X, y, z. Ya, x, y, z. Tadi min term itu adalah suhu atau term dalam ekspresi boolean yang mengandung literal yang lengkap. X aksen y itu literalnya nggak lengkap ya. Literal tadi peubahnya ya, itu z-nya nggak ada di sini. Berarti dia bukan min term. Y aksen z aksen itu bukan min term juga karena peubah x-nya nggak ada. Kalau x y aksen z, x y z aksen, x aksen y aksen z itu adalah merupakan min term. Karena tadi min term itu harus memiliki literal yang lengkap, yaitu ada x, y, z tergantung peubah yang disediakan. Nah, ini juga x tambah z bukan merupakan max term. X aksen tambah y tambah z aksen itu merupakan max term ya. Itu berupa hasil jumlah ya. Kemudian literalnya lengkap. Nah, kita lihat ya untuk di sini ya. Kita lihat ya. Untuk yang x y aksen ditambah y aksen ditambah z itu bukan max term ya. Ini kenapa ya? Bukan, karena bentuknya tidak standar ya, tidak standar ya, merupakan hasil jumlah ya dari karena tidak penjumlahan dari min term dan perkalian dari max termnya itu ada di sini, ada perkalian kemudian ada penjumlahan, walaupun sebenarnya dia lengkap tapi tidak memenuhi tidak standar dengan keadaan max term dan min term yang disampaikan di awal tadi ya. Berarti ini bukan max term. Nah, ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih min term atau perkalian dari satu atau lebih max term disebut dengan bentuk kanonik ya. Jadi yang dikatakan bentuk kanonik yaitu tadi penjumlahan dari satu atau lebih min term atau perkalian dari satu atau lebih max term disebut dengan bentuk kanonik. Nah, dua macam bentuk kanonik ya. Kita lihat dua macam bentuk kanonik di sini, yaitu penjumlahan dari hasil kali sum of product atau SOP, disingkat dengan SOP ya. Kemudian perkalian dari hasil jumlah yaitu product of sum atau POS ya. Bentuk SOP ini dia. Nah, ini bentuk salah satu bentuk SOP ya, fungsi f x y z yaitu x aksen y aksen z ditambah x y aksen z aksen tambah x y z ya. Bentuk POS ini dia ya, Gx YZ. Nah, ini sudah tadi ya. Nah, kita lanjutkan berikutnya cara membentuk min term dan max term ya. Min term itu 0 ya. 0 dinyatakan dalam bentuk komplemen ya. Jadi cara membentuk min term dan max term itu min term 0 dalam bentuk komplemen, 1 itu tanpa komplemen. Max term itu 0 tanpa komplemen, 1 dalam bentuk komplemen. Seperti tadi ya, seperti tadi contoh di awal tadi, mungkin ada yang bertanya ya, kenapa kita ambil ini dia tadi ya, kenapa kita ambil z-nya 0 gitu ya, kenapa kita ambil z-nya 0? Karena dia ini berbentuk apa tadi, min term ya. Min term yaitu hasil kali, kan hasil kali ya, min term hasil kali. Nah, dinyatakan tadi jika dia berbentuk komplemen maka dia ada komplemennya, maka nilainya adalah 0 ya. Makanya kita ambil z-nya sama dengan 0 tadi, karena z-nya z komplemen dalam fungsinya, berarti z-nya 0. Berarti 0 komplemen itu adalah 1 ya. Nah, kita lanjutkan ya. Sini, nah ini dia disampaikan tadi ya. Ya, jadi kalau dalam kalau misalnya 0 dalam bentuk komplemen, 1 tanpa komplemen. Beda dengan max term, kalau dia penjumlahan ya, 0 tanpa komplemen, 1 dalam bentuk komplemen ya. Nah, kita lanjut berikutnya, cara membentuk min term dan max term dalam tabel kebenaran untuk dua peubah. Ini dia ya, kita ambil ya.
ini dia 0, X-nya kita ambil 0011 ya, Y-nya 0101. Nah, untuk min termnya ini udah ada polanya ya. Jadi tidak bisa diganti-ganti urutannya ya. Berarti kalau 00 berarti X aksen Y aksen namanya M0 kecil, M kecil 0 ya. Kemudian 01 berarti ingat tadi ya, kalau udah komplement berarti nilainya adalah 0 ya, nilai X-nya adalah 0 ya. Kalau misalnya untuk min term, kalau untuk max term tadi ya, kalau untuk max term 1 adalah bentuk komplemennya. Nah, kalau 1 adalah bentuk komplemennya, berarti kalau 0 merupakan tanpa komplemen. Nah, berarti di sini X aksen Y aksen. Kemudian 0, 1 berarti X aksen Y, XY berarti XY aksen, kemudian XY 11 ya berarti XY ya. Ini namanya M0, M1, M2, M3 sebagai urutannya. Kemudian untuk max term ya seperti tadi ya, kalau 0 merupakan tanpa komplemen, berarti 0, 0 berarti X tambah Y untuk max term penjumlahan ya. Kemudian 01 berarti X tambah Y aksen, 10 berarti X aksen tambah Y, 11 X aksen tambah Y aksen. Jadi konsepnya itu tadi ya. Kalau pada min term ya dalam bentuk 0 itu adalah bentuk komplemennya, dalam bentuk komplemen. 1 tanpa komplemen. Kalau max term tanpa komplemen 0-nya, kalau 1 dalam bentuk komplemen. Makanya ini ya. Jadi lambangnya untuk max term yaitu adalah M besar, M0, M1, M2 dan M3. Nah, bentuknya udah standar ya, jangan diganti-ganti urutannya ya. Tadi ya, kita lanjutkan berikutnya ya. Fungsi boolean dari tabel ya. Ini fungsi boolean dari tabel SOP ya. Nah, kita lihat di sini ya, jika diberikan sebuah tabel kebenaran, kita dapat membentuk fungsi boolean dalam bentuk kanonik SOP atau POS dari tabel tersebut ya. Nah, untuk SOP ambil min term dari setiap nilai fungsi yang bernilai 1, atau POS ambil max term dari setiap nilai fungsi yang bernilai 0. Ingat ya, untuk SOP itu ambil min term dari setiap nilai fungsi bernilai 1 ya. Jadi fungsinya bernilai 1 untuk SOP. Kalau POS yaitu ambil max term dari setiap nilai fungsi yang bernilai 0. Nah, kita lihat di sini. Tinjau fungsi boolean yang dinyatakan dalam tabel ini ya. Nah, kita lihat nyatakan fungsi tersebut dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Nah, kita lihat untuk SOP tadi yaitu min term ya. Min term yang nilainya 1. Kita lihat min term yang nilainya 1 apa saja? Min term yang nilainya 1. Itu ada ini ya. Ya, ini dia. Min term yang nilainya 1 ya. Ada 3 ya. Nah, kita lihat di sini ya. Berarti yang F1 adalah apa saja? Kita lihat apanya X, Y, Z-nya berarti 0, 0, 1 ini dia. Kemudian 1, 0, 0, kemudian 1, 1, 1. Itu kombinasi X, Y, Z-nya ya. Ini dia. Nah, F, X, Y, Z itu adalah X aksen. Berarti kan 0 tadi ya pada min term. Tadi ingat ya, kalau 0 menyatakan jika dia komplemen ya. Berarti 0, 0, 1 berarti X aksen Y aksen Z ditambah dengan X-nya 1 ya. 1 berarti dia tidak pakai komplemen, berarti X, Y aksen berarti 0, Z aksen 0 ya. 1, 1, 1 berarti X, Y, Z ya. Atau dengan menggunakan lambang min term yaitu M1, M4 tambah M7 yaitu, atau boleh dilambangkan dengan sigma 147. Ingat, penjumlahan boleh dilambangkan dengan sigma saja. Sigma 1, 4 dan 7. Itu dia. Ini dia 1, 4 dan 7 ya. Nah, kita lanjut berikutnya. Dari mana kita dapat M1, M2, M3, M4-nya itu dari sini ya. Kita bentuk karena dia ada X, Y, Z ya. Berarti kita ada tambahan di sini kolom Z-nya. Berarti ada tambahan lagi ya. Selanjutnya berarti ada sampai M8 di sini ya. M7 ya. Kita lanjutkan berikutnya. POS nilai F0 adalah 000 yang kalau POS tadi yang fungsinya yang nilainya 0 apa saja itu, ini dia
0 0 0 ya, 0 0 ya. Apa saja polanya itu 0 0 0, kemudian 0 1 0 gitu ya. 0 1 1 dan seterusnya. Ini dia ya. Kita lihat gitu bisa kita bentuk dalam bentuk max termnya ya. Max term berarti penjumlahan. Berarti X tambah Y tambah Z, X 0 X tambah Y aksen tambah Z ya. Ingat pada max term yang komplement itu nilainya 1 ya. Nah, atau bisa bentuk juga dalam bentuk dalam bentuk lainnya yaitu M0, M2, M3, M5 dan M6. Atau karena dia perkalian ya, perkalian bisa lamakan dengan pi 0, 2, 3, 5 dan 6 ya. Oke, kita lanjut konversi antar bentuk kanonik ya. Yaitu misalkan f adalah fungsi boolean dalam bentuk SOP dengan 3 peubah ya. F(x, y, z) itu adalah sigma 1, 4, 5, 6, 7 ya. Untuk ini ya. Dan f aksen adalah fungsi komplement dari f ya. F aksen x, y, z itu adalah sigma dari 0, 2, 3 atau sama dengan M0, M2, M3 ya. Jadi komplement dari f kita sigma dari 1, 4, 5, 6, 7. Yang komplement berarti yang bukan anggotanya, berarti 0, 2 dan 3 ya. Dengan hukum De Morgan, fungsi f dalam bentuk POS ya. Jadinya f x y z itu sama dengan f aksen x y z aksen itu sama dengan M0 tambah M2 tambah M3 aksen ya, komplement. Itu akan sama nilainya dengan M0 aksen dikali M2 aksen dikali dengan M3 aksen. X aksen Y aksen Z aksen komplement ya, atau bisa kita M0 tadi ya, X aksen Y aksen Z aksen, X aksen Y Z aksen komplement, X aksen Y Z komplement. Atau jika kita bentuk dalam kalau penyumlahannya ya, jadinya ininya tuh kan berbalik jadinya tadi ya, seperti tadi ya. Kalau penyumlahan di sini ya itu akan jadinya perkalian di sini gitu ya. Jadi kalau perkalian jadinya penyumlahan juga gitu ya. Nah, jadinya X tambah Y tambah Z ya dikali dengan X tambah Y aksen ditambah Z. X tambah Y aksen tambah Z aksen. Jadi M0, M2, M3 atau sama dengan pi kali 0, 2, 3 ya. Jadi Fx Y Z itu sama dengan sigma dari 1, 4, 5, 6, 7 akan sama dengan pi dari 0, 2, 3 ya. Atau kesimpulannya berarti MJ aksen itu sama dengan ya MJ besar ya. Jadi sama dengan bentukan konversi dari bentuk kanonik itu ya. Jadi bisa kita hubungkan antara max term dan min termnya, itu dia. Nah, itu dia untuk materi kali ini ya, kita cukupkan. Mari kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.